Bab 64, Bertukar Salam. Saat kebuntuan dengan belalang merah di lantai 67 menara berlarut-larut. Makhluk lain di lantai berbeda menara mulai merasakan krisis. Setiap lantai, mengingat kelaparan yang mengerikan yang terjadi 100 tahun. Yang lalu, bergegas membeli makanan sebagai persiapan menghadapi potensi krisis yang menyebabkan lonjakan harga makanan. Akibatnya, para pedagang yang mengunjungi desa Granier juga menjual makanan dengan harga lebih tinggi, tetapi Israel, orang terkaya di desa Granier, mengira para pedagang itu menipunya dan berkolusi untuk menaikkan harga makanan. Jadi Israel memberi putranya 1000 koin menara untuk membeli makanan. Oren, jadilah pedagang keliling dan beli makanan langsung. Anda juga akan mendapatkan beberapa pengalaman duniawi. Ya, ayah. Dengan demikian, Oren, yang meninggalkan desa Granier untuk melihat dunia, menuju ke distrik perbelanjaan dengan 9 bawahan mengikutinya. Dengan semangat. Tapi dunia bukanlah tempat tidur bunga mawar, tidak seperti di desa Granier. Tempat mereka mondar-mandir dengan percaya diri. Setelah banyak kesulitan, Oren dan para pengikutnya akhirnya mencapai distrik pedagang dan pergi ke asosiasi pedagang pengembara untuk membeli lisensi dan peralatan pedagang pengembara. Oren ingin membuat bawahannya terkesan, memberi mereka masing-masing 5 koin menara. Sekarang setelah mereka menjadi pedagang pengembara, mereka sedang mengumpulkan informasi tentang harga makanan dan minum di sebuah bar. Ketika seorang pedagang pengembara goblin mendekati mereka. Halo. Saya seorang pedagang pengembara bernama Skaram. Apa kau ingin membeli makanan? Ya. Aku punya barang bagus. Bagaimana kalau menghasilkan uang dengan ini? Sebelum Anda membeli makanan? Barang bagus? Ya, itu dari luar menara. Dari luar menara? Saat Skaram berbicara, dia menunjukkan benda-benda kucing dari bumi. Oh. Apa ini? Itu adalah semua kucing kecuali Oren terpesona oleh barang-barang yang tampak asing. Itu. Tapi Oren sepertinya tidak tertarik. Jika kamu membawa ini ke lantai atas, kamu bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Makhluk yang tinggal di lantai atas mengumpulkan barang-barang ini sebagai hobi. Benar-benar? Ya. Anda berasal dari desa Granier, bukan? Seorang pedagang pengembara bernama Theo pernah berbisnis dengan saya dan menghasilkan banyak uang. Theo. Mendengar bahwa Theo menghasilkan banyak uang, telinga Oren terangkat. Jika si bodoh Theo itu bisa menghasilkan banyak uang, aku seharusnya bisa menghasilkan beberapa kali lebih banyak. Dengan keyakinan tersebut, Oren mulai berdagang dengan Skaram. Berapa banyak item yang kamu miliki? Aku tidak punya banyak karena itu berharga. Beri aku semuanya. Ini masing-masing 5 koin menara. Itu terlalu mahal. Oren tawar-menawar dengan pedagang goblin pengembara dan membeli barang-barang Skaram dengan para pengikutnya. Skaram, yang mengatakan, dia tidak memiliki banyak barang, memiliki jumlah yang tepat untuk dibeli. Ya, aku harap kamu menghasilkan banyak uang. Dengan cara ini, Oren dan para pengikutnya ditipu hampir semua asetnya oleh Skaram. Ayo habiskan minuman ini dan segera keluar. Ya. Tuan Oren. Tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu, Oren dan para pengikutnya menghabiskan minuman mereka dengan semangat yang baik dan melangkah keluar. Dan saat itulah mereka melihat Theo bergegas menuju pandai besi. Sudah lama, meong. Orang ini. Saat Theo, yang tidak pernah memandang wajahnya dengan benar, menatapnya dengan percaya diri dan tersenyum, wajah Oren mengeras. HMPH. Menghasilkan uang, bukan? Niatnya untuk hanya menyapanya berubah. Oren, yang menghabiskan seluruh kekayaannya untuk barang-barang Skaram dan tidak punya uang bahkan untuk makan, mengira dia telah menangkap Theo pada saat yang tepat. Theo, kami lapar. Bisakah Anda meminjamkan kami uang? Saat Oren berbicara dengan Theo, bertingkah seperti pengganggu. Melingkarkan lengannya di bahu Theo. Ah,
Kamu bahkan tidak punya uang untuk membeli makanan, Meong? Theo memandang Oren seolah-olah dia merasa kasihan padanya. Diam. Kita akan menghasilkan banyak uang. Teriak Oren pada Theo yang sepertinya mengabaikannya. Ya. Kami membeli item dari luar menara. Kamu pasti tahu karena kamu menghasilkan uang dengan cara itu juga, kan? Kucing-kucing lain menimpali kata-kata Oren. Barang-barang dari luar menara, Meong? Jangan bilang kamu membeli. Barang dari Skaram, Meong? Hah? Ya. Anda mengetahuinya dengan baik. Setelah melihat ekspresi kaku Theo, Oren berbicara dengan sikap arogan. Dia. Pikir Theo meremehkan mereka. Kalau begitu kamu menuju ke lantai 99 menara, Meong? Ya. Kita akan pergi ke lantai 99 untuk berdagang dengan Minotaur King. Mengetahui bahwa baru-baru ini ada upaya untuk melacaknya, Skaram berencana untuk melenyapkan Oren dan para pengikutnya dengan bersih dan menghilangkan jejak apapun. Kami sedikit lapar untuk pergi ke lantai 99, jadi pinjami kami uang. Kami akan membayar Anda kembali nanti. Oren berbicara dengan suara rendah, memberikan kekuatan pada kaki depannya yang melingkari leher Theo. Tidak mungkin, Meong. Aku tidak akan meminjamkanmu uang, Meong. Anda bahkan belum membayar kembali koin menara 21,34 yang Anda pinjam dari saya, Meong. Bayar aku kembali uang itu dulu, Meong. Theo yang mengingat persis uang yang dipinjam Oren dan para pengikutnya. Sedikit demi sedikit sampai sekarang, berteriak. Brengsek. Saat Oren, yang marah karena pembangkangan Theo, hendak memukul Theo. Dengan kaki depannya yang gemuk. Menggeram. 3 serigala perak mendekat. Ah. Serigala? Jangan salah paham. Dia adalah teman kita. Kami hanya menyapanya dengan sedikit semangat karena kami sudah lama tidak bertemu dengannya. Benar, Theo? Oren mendesak Theo untuk memberi tanggapan. Namun, perwakilan Theo, apakah kucing itu benar-benar temanmu? Elka mengabaikan kata-kata Oren dan bertanya pada Theo. Perwakilan Theo? Mendengar kata-kata Elka, dia mulai bergidik, karena satu-satunya kucing di sini yang bisa disebut perwakilan Theo adalah Theo. Dia bukan teman, Meong. Aku tidak punya teman seperti dia, Meong. Jaga dia, Meong. Theo bergerak menuju toko pandai besi, mengibaskan lengan Oren di bahunya. Dan memberi isyarat pukulan di leher dengan cakarnya. Dengan itu, nasib mereka disegel. GRRR. Selamatkan kami. Elka dan serigala mengepung Oren dan para pengikutnya, dan segera teriakan. Mulai terdengar. Meong meong meong. Mendengar teriakan Oren dan pengikutnya, Theo menyenandungkan lagu. Kecil. Ia tak lagi takut pada Oren yang biasa menggertaknya di desa Granier. PFFFT. Seperti yang diduga, aku tak terkalahkan saat bersama Park Sejun. Meong. Semakin dekat dia dengan Sejun, semakin kuat dia, sampai-sampai menakuti dirinya sendiri. PFFFT, bukankah bermasalah jika aku menjadi terlalu kuat, Meong? Sementara tenggelam dalam fantasi sia-sia, Theo memasuki toko pandai besi. Diskon, tolong. Tanpa melupakan ajaran Sejun, Theo dengan setia meminta diskon 3 kali lipat, mengurangi biaya menjadi 12 koin menara dan pindah ke sudut lotre. Kemudian, Meong. Ini dia, Meong. Begitu sampai di pojok lotre, dia memilih barang yang menarik perhatiannya. Dan keluar dari toko pandai besi. Perwakilan Theo, kami sudah mengurusnya. Elka, yang sedang menunggu di luar toko pandai besi, berbicara kepada Theo. Kerja bagus, Meong. Ayo cepat naik, Meong. Theo terkekeh mengancam dan buru-buru naik ke lantai 99 menara. Dia harus memeriksa apakah pangkuan Sejun baik-baik saja dan juga menyambut para pengisap. Beberapa jam setelah Theo pergi. Ugh. Oren dan kucing lainnya yang dipukuli oleh serigala dan pingsan, bangun,
Bajingan ini, Theo. Tunggu saja sampai saya menghasilkan uang. Aku akan menyewa tentara bayaran yang kuat dan menghajarmu. Itu benar. Kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ayo jual barang-barang ini dengan cepat dan hasilkan uang. Oren dan para pengikutnya bersumpah akan membalas dendam pada Theo dan menuju ke lantai 99 menara. Mereka tidak menyadari fakta bahwa ada makhluk yang jauh lebih ganas daripada Theo di sana. 1 untuk kompetensi, 2 untuk menjadi manusia. 1. Kompeten. 2. Menjadi manusia. Setiap kali mereka memberontak, geng serigala hitam pingsan setelah terkena misil sihir Han Taijun dan kini berlari sekuat tenaga menanggapi perintah Cha Si-hyok. Berapa lama kita harus terus berlari? Baik Han Taijun maupun Cha Si-hyok tidak menyebutkan kapan harus berhenti berlari. Dan mereka juga tidak bisa berlari pelan. Kie. Mendengar suara mereka, puluhan monster laba-laba mulai mengikuti mereka. Saat mereka terus berlari dan jumlah monster laba-laba yang mengikuti mereka mencapai 100, akhirnya Han Taijun angkat bicara. Sekarang kita berburu monster. Apa? Mulai bertarung dengan cepat. Han Taijun mengatakan ini sambil melemparkan 200 rudal ajaib di sekelilingnya. Itu adalah ancaman bahwa jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, mereka akan mati di tangannya. Ah! Yesus! Geng serigala hitam memejamkan mata rapat-rapat dan menyerang monster laba-laba. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Hari ke-238 terdampar, subuh. Gedebuk. Mereka datang lagi hari ini. Sejun berbicara dengan suara lelah saat dia melihat pengintai cabang pohon yang mendekat. Selama 4 hari terakhir, Sejun bertarung dengan pengintai cabang pohon setiap pagi. Pergi. Kelinci hitam. Cuengi. Mencicit. Koong. Atas perintah Sejun, kelinci hitam dan Cuengi menyerang ke depan. Kemudian, Roa Aar. Di depan mereka, Ibu Crimson Giant bermeraung. Setelah bujukan yang lama, Sejun berhasil memindahkan sarang induk beruang raksasa merah dekat rumahnya dengan imbalan subsep. Serigala membawa pesanan subsep dari Lizardman bersama dengan 20 panci besar, jadi mereka bisa memasak sup 24 jam sehari, yang bukan tugas yang menantang. Selain itu, pengintai cabang pohon memecahkan masalah kebakaran dengan menyediakan kayu bakar. Dengan mendirikan markas induk Crimson Giant Bear di dekat rumahnya, Sejun dapat mengamankan ladangnya dengan aman. Kurasa aku juga harus pergi. Sejun mengikuti Cuengi dan melenyapkan pramuka cabang yang terawat. Tidak banyak pengintai cabang pohon yang mundur lebih awal, mungkin karena induk beruang raksasa merah muncul terlalu dini. Setelah menghabisi musuh yang tersisa, Sejun kembali ke rumah dan tertidur. Dan ketika dia bangun, petani penyewa menggunakan seed sowing LV4 untuk menanam benih tomat cherry. Pemilik menerima 1% dari hadiah. Pengalaman kerja pemilik sedikit meningkat. Kecakapan tuan tanah dalam menabur benih LV4 meningkat sedikit. Anda telah membuat ladang tomat cherry seluas 100 meter persegi. Anda telah memperoleh 200 poin pengalaman. Kelinci putih, yang bangun lebih awal, sedang menanam tomat cherry di ladang. Mereka pasti tahu bahwa Sejun sedang menjaga pertanian di pagi hari dan tidak membangunkannya. Baiklah. Sejun bangkit dari tempat tidur dan pergi keluar. Dia kemudian turun ke dalam gua dan menambahkan garis ke dinding dan membasuh wajahnya di kolam. Dan dia melihat sekeliling. Di mana pohon itu seharusnya berada? Meski frustrasi, Sejun mencari di gua beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan pohon itu. Karena putus asa, dia mengirim kelinci hitam itu ke luar kolam untuk melihat lebih dekat, tetapi juga tidak ada pohon di sana. Tepat ketika Sejun hendak naik ke tanah dengan makanan untuk sarapan. Hah? Api yang dia nyalakan di dalam gua sudah padam. Hari-hari ini, kelinci menjadi lalai dalam menjaga api karena mereka makan di tanah.
Tetap saja, masih ada istri kelinci dan bayinya. Kelinci istri yang merawat bayi kelinci bisa saja memadamkan api dengan tergesa-gesa. Saat Sejun membersihkan abu di perapian, tunas hijau kecil muncul. Hah? Mengapa ada kecambah di sini? Sejun dengan hati-hati menyentuh tunas itu. Kemudian, "Halo, Tuan." Tunas itu menyapa Sejun dengan suara cerah. "Apa? Apakah kamu baru saja berbicara?" Terkejut dengan suara yang berasal dari kecambah, Sejun bertanya. "Ya Tuan." Pohon apel yang tadinya hanya tumbuh di bawah tanah akibat kebakaran akhirnya menyapa Sejun.